Jadi pada saat ikut Indonesian Idol tuh teman-teman waktu itu kalau mau cari aku di toilet. Oh, ngapain Eda? Karena nervous bolak-balik ke toilet, Ci. Yang penting fokus untuk bernyanyi yang baik, yang bagus. Melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yes. Fokusnya ke situ. Eda pernah ikut lomba ke luar negeri nggak? Tahun 94 dan 95 aku dikirim ke Shanghai dan Jepang. Puji Tuhan juara 1 juga. Waduh. Usianya waktu itu belum sampai 15 tahun. Iya, aduh masih kecil banget. Iya, mewakili Indonesia. Iya. Ya itulah Ci, kecil-kecil cabai rawit. Papaku dulu kerjanya hanya seorang supir taksi. Papa udah meninggal ya. Bener nih Eda. Betul. Ibuku hanya seorang ibu rumah tangga. Jadi pada saat di TK, di taman kanak-kanak, suka bernyanyi. Guru di TK bilang begini ke mamaku dulu, Bu, anaknya bisa nyanyi, didukung aja, jangan sampai nggak didukung. Jadi itu yang membuat papa dan mama tuh mensupport aku, Ci. Orang tua selalu mengingatkan, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, kita ingat bahwa suara kita ini dari Tuhan. Amin. Supaya kita nggak sombong, supaya kita nggak lupa diri. Hingga kenapa Tuhan juga membentuk aku menjadi pribadi yang harus melewati banyak struggle, banyak tantangan, supaya aku melihat tanpa Tuhan aku nggak mampu. Hai teman-teman, jangan lupa loh ya di-subscribe channel YouTube-nya Ibu Wawa Lukman. Jadi bagi kalian yang sangat terberkati dengan channel YouTube ini, ayo bisa bagikan kepada sahabat teman untuk bisa mensubscribe channel YouTube ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Ngobrol santai bersama Wawa Lukman. Halo teman-teman, kita ketemu kembali ngobrol santai bersama Wawa Lukman. Hari ini kita menemukan satu tamu yang spesial sekali dan memiliki suara emas. Coba terka, siapa dia? Semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Luar biasa ya, powerful. Lagi kurang fit tapi demi keren banget, powerful. Cici Wawa aku bernyanyi. Thank you sayang. Ya, apa-apa. Benar, Joy Tobing. Terima kasih Ci. Luar biasa. Eda Joy, bagaimana kabarnya dan sibuk apa di akhir-akhir ini? Sebelum aku jawab pertanyaannya, kenapa Ciwawa panggil Eda Joy? Karena aku kan orang Batak ya. Jadi untuk sama-sama menghormati, aku panggil Cici, Cici panggil Eda. Gitulah ceritanya. Jadi puji Tuhan, kabar baik ya Ciwawa. Kegiatannya masih tetap bernyanyi, menjadi ibu rumah tangga. Wah, keren. Juga tetap pelayanan. Dan sebagai ibu Persit. Persit? Iya, Persit kan? Itu apa kepanjangannya? Persatuan Istri Prajurit. Karena Persit. suami kan tentara. Iya. Kolonel di Angkatan Darat. Iya. Jadi istrinya wajib lah berada di dalam organisasi Persit. Oh, Persit. Kalau kita biasa kenal Dharma Wanita gitu ya? Oh, kalau Dharma Wanita itu di kepolisian. Oh, iya. Oh, bukan. Maaf, di kesatuannya. Kesatuannya. Tapi kalau kita di prajurit itu karena tentara ya itu Persit. Persit. Iya. Nah, suka duka jadi istri tentara bagaimana? Kayaknya happy sesuai namanya. Ada masalah, nggak ada masalah, enjoy aja. Iya kali ya, betul juga Ci. Jadi walaupun ada tantangan, stres, tetap aja harus joy, tetap harus bergembira. Ya memang awal-awal berat sekali. Iya. Karena harus bagi waktu. Iya, dunia yang tidak pernah aku mengerti sebelumnya kan. Lalu pada saat menikah dengan seorang tentara, terus pangkatnya juga sudah kolonel. Aduh, tinggi ya. Menuntut aku mau nggak mau belajar learning by doing gitu loh. Iya, benar. Jadi yang nggak mengerti organisasi Persit menjadi ketua ranting waktu itu. Karena kan menikahnya pas 4 tahun yang lalu. Iya. Suami, pas lagi COVID. Betul sekali Ci. Jadi suami itu sudah menjadi seseorang komandan. Ya aku dunia entertain menjadi seorang ibu komandan itu tuh dunia yang langit dan bumi lah. Tapi lama kelamaan karena banyak dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Amin. Yang mengajarkan pengetahuan-pengetahuan menjadi seorang istri prajurit bagaimana, lama-lama bisa ngerti sih Ci. Tapi yang memang urusan nyanyi udahlah. Aku aja tetap jalan. Ya tapi kalau urusan untuk tulis surat menyurat dan segala macam aku nggak ngerti. Tapi saya dengar dan saya lihat sendiri
suaminya Eda ini sekarang ya ikut-ikutan nyanyi loh. Iya memang, Transfer memang dia. dia tuh bisa nyanyi. Oh. Cuma dia tuh nggak pede. Pemalu, oh. Ketemu aku yang penyanyi, Iya. kupaksa. Jadi tiap hari nyanyi-nyanyi. Mau nggak mau dia jadi latihan, walaupun spontanitas Iya, saja. iya. Tapi terus, bagus. Iya, ditambah lagi sekarang kan zamannya membuat konten. Oh iya, konten juga Iya, tuh, dia aktif. yang agak tertutup awalnya karena tentara ya, Iya, Ci. iya. Lama-kelamaan dia membuka diri, menyesuaikan, dan bahkan kita punya konten channel YouTube apa juga. tuh namanya? Joy Tobing Channel. Oh, Joy Terus Tobing Channel. sekarang lagi jarang ya. Iya. Dia lebih sering di Reels IG. Oh, IG, Reels IG. Nanti kita tonton teman-teman Bikin ya. yang lucu-lucu, Yang Ci. lucu-lucu ya. Tapi selalulah aku menjadi objek percobaan dia. Tapi yang penting satu, hati yang gembira, obat yang manjur. Amin, amin, amin. Kedua juga membuat inspirasi buat orang-orang yang sudah berkeluarga bahwa Betul. boleh ada masalah tapi jangan terlalu besar masalahnya. Betul, betul. Kita ada solusinya. Betul sekali, emang Cici luar biasa ya, Chihuahua nih. Masih belajar. Habis Chihuahua jadi pendeta aja nih. Iya, Eda iya. Joy, bagaimana? Kan Eda Joy ini bukan salah satu, memang satu-satunya dan yang pertama dari Indonesia Idol. Nah, bagaimana itu perasaannya waktu saat itu disaksikan oleh seluruh umat di Indonesia? Bisa jadi juara satu, perasaannya gimana tuh? Pastinya bersyukur sekali karena kalau bukan karena Tuhan Yesus nggak mungkin ya. Yes, Makanya setuju. waktu menjadi pemenang Indonesian Idol saat itu, perkataan yang keluar dari mulutku, terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Jadi itu dulu yang aku ucapkan, dan kepada keluarga, sahabat, bahkan fans yang sudah memberikan SMS kan, Iya, iya. zaman dulu tuh Iya. SMS kan, dari rumah juga, telepon rumah juga. Iya, iya. Bahkan dari kita sendiri pun keluarga juga mengeluarkan uang Iya, untuk beli support Eda. untuk beli itu apa sih SMS, namanya? WhatsApp. Iya, pulsa perdana lah. Pulsa perdana. Zaman dulu tuh ya, hebohnya minta ampun. Iya. Jadi itu ungkapan syukur kepada Tuhan, amazing lah. Iya, betul. Kalau melihat zaman waktu itu hampir 21 tahun yang lalu aduh, ya, nggak Ci. terasa ya Edaku ya. Betul-betul. 2004. Betul sekali. Iya. Jadi itu luar biasa, dan persaingannya ketat sekali, bahkan dari seluruh Indonesia. Iya, benar. Yang tadinya aku nggak daftar, Iya. adik-adikku yang daftar audisi. Eda Enggak, Ci. Oh, Tapi mereka keluarga pada nggak lolos support. audisi, sehingga mereka penasaran. Mereka nyuruh kakaknya yang ikutan. Jadi didaftarin. Iya. Jadi didaftarin diam-diam nih, tanpa sepengetahuan kakaknya nih. Iya. Sehingga pada saat mereka udah daftar, mereka pulang ke rumah, mereka bilang, kita udah daftarin, coba dulu di audisi. Nggak lolos juga nggak apa-apa. Oh, waktu itu. Yang penting dicoba dulu, Iya, karena iya. kita penasaran. Iya. Karena dasar penasaran itu. Akhirnya Eda yaudah deh, maju. betul. Datang jam 12 siang, baru di audisi jam 1 malam. Aduh, Ya, lama sekali nunggunya. pokoknya itu waktu udah nggak jelas 13 banget lah, Ci. Yang pasti aku datang ke Kemayoran jam 12 siang. Baru di audisi tuh, Jam 1. iya hampir jam 1 malam. Capek dong, suara kita juga berubah dong. Sangat, Ci. Yang tadinya awal-awal Iya, mau semangat. nyanyi lagunya Mariah Carey, Iya. jadinya pilih lagu jadul. Yang aman-aman aja ya. Betul, karena sudah ngantuk, Iya. sudah bosan gitu ya. Tapi itulah Tuhan ya, karena Iya. di saat kita mengandalkan kekuatan Yes, Tuhan, amin. dan kita nggak usah berpikiran yang terlalu jauh, masuk nggak, seperti itu. Yang penting fokus untuk bernyanyi yang baik, Iya, yang amin. bagus, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yes. Fokusnya ke situ. Iya, sisanya? Betul, sisanya kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Jadi itulah yang dulu dipesankan oleh orang tua. Coba aja dulu, nggak usah pikirin kalah menangnya. Yang penting kamu sudah berusaha. Yes. Itu yang membuat oke.
dengan apa yang dimiliki orang, Yes. apa yang dipunyai orang. Yes. Karena itu akan mengecohkan kita. Betul, betul. Tapi fokuslah dengan apa yang kamu punya. Setuju. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kamu, apa kelebihanmu, apa kekuranganmu, itu yang kamu pelajari. Betul, setuju. Kalau kita lihat orang pasti kurang terus kita. Betul, Dan Ci. tidak bersyukur. Betul. Betul ya Edaku ya. Betul. Dan Edaku bagaimana awalnya nih, kok bisa Eda suka tertarik dengan dunia menyanyi? Gitu loh Eda. Dan mau ikut-ikutan lomba sini, lomba situ. Ya itu juga ya, itu karena udah talenta dari Tuhan ya Ci. Iya, iya. Karena papaku dulu kerjanya hanya seorang supir taksi. Papa udah meninggal ya. Bener nih Eda. Betul, ibuku hanya seorang ibu rumah tangga. Jadi pada saat di TK, di taman kanak-kanak, suka bernyanyi. Terus ada paduan suara di taman kanak-kanak, Ikut. apalagi di gereja, Senang. ikutan. Jadi guru di TK bilang begini ke mamaku dulu, Bu, anaknya bisa nyanyi, didukung aja, jangan sampai nggak didukung. Jadi itu yang membuat papa dan mama tuh mensupport aku, Ci. Iya, karena ada talenta Betul. kelihatan dari kecil. Dasarnya sudah punya bakat. Ditambah lagi dari keluarga besar mama dan papa tuh bisa nyanyi. Oh iya ya. Bukannya orang Sumatera Utara itu suka Iya, bernyanyi? Eda? betul. Orang Batak ya. Mohon maaf. Ya memang ya pinter-pinter nyanyi asal dikasih gitar, Udah duduk pasti. bersama dengan teman-teman yang lain mungkin saat nyanyi lagu apa mungkin suara 1 2 3 tuh bisa keluar. Oh, secara alamiah Betul. begitu. Dan ini yang membuat kenapa kakek dulu pengajar kur di gereja. Oh. Jadi paman juga guru seni musik. Iya, iya, iya. Tante adiknya mama juga dulu penyanyi TVRI Medan. Wah. Jadi kita memang keluarga besar yang bisa bernyanyi, Iya, sekeluarga. tapi bukan penyanyi. Oh, tapi kalau diolah pasti bisa jadi Betul. penyanyi baik. Tapi yang menjadi penyanyi keturunannya baru aku. Oh. Gitu. Jadi Memang keluarga seniman. betul. Jadi dari situlah awalnya sehingga ada darah seni membuat orang tua memasukkan aku ke kursus vokal dulu. Iya, iya, iya. Waktu SD gitu. Jadi walaupun bisa bernyanyi, maunya orang tua tuh ada dasar-dasar yang dimiliki oleh Joy Iya. sehingga dia bisa bernyanyi dengan teknik yang Iya, benar. betul. Eda Joy ini berapa saudara? 4 bersaudara, Ci. Jadi perempuan Perempuan 2, laki-laki 2. 2 pasang. Aku paling besar. Nah, Joshua ini ada nggak nurunin mau nyanyi? Ada. Oh. Dia dari kecil suka main drum. Oh, Terus musisi juga. suka nyanyi tapi walaupun suaranya lembut-lembut. Tapi malu dia, Ci. Iya, nanti kayak papanya lama-lama bisa keluar itu. Iya, amin. Tapi bakat drumnya itu loh, Ci, Oh, yang keluar. kelihatan. Jadi waktu dari dalam kandungan, kalau dia bergerak, gerakannya tuh udah ada kayak ketukan. irama. Ada irama drum. Iya, iya. Jadi dugudak. Jadi pada saat dia lahir, dia suka tuh mukul-mukul panci. Oh. Makanya dari kecil udah panci dipukulin, beli drum yang kecil. Iya. Sampai sekarang kan 14 tahun. Udah Dilesin lah. Lesin. Jadi Iya. sukanya main drum Betul. ya. Ada satu pengalaman yang berkesan nggak nih Edaku waktu saat ikut kompetisi? Pastilah, Ci. Ada ya? Deg-degannya luar biasa. Deg-degan. Walaupun Itulah. udah sering menghadapi audiens tetap ada rasa Betul. itu Eda ya. Sampai sekarang pun kalau bernyanyi tetap tuh deg-degan. Deg-deg. Jadi nervous. Mungkin itu hal yang lazim manusiawi supaya kita itu Terus berharap. betul berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Iya, iya, amin. Jadi pada saat ikut Indonesian Idol tuh teman-teman waktu itu kalau mau cari aku di toilet. Oh, ngapain Eda? Karena nervous bolak-balik ke toilet, Ci. Sakit perut, Ci. Oh, Itu bawaan alam atau nervousnya gitu loh. Jadi mulus, Ci. Oh. Udah keluar dari toilet mulus lagi. nggak hilang-hilang. Betul. Terus udah maaf buang air kecil. Tetap lagi ke toilet. Jadi lebih aman biar nggak bolak-balik di toilet aja. Dan di toilet itulah tempat bisa fokus. Iya. Bisa tenang, nggak diganggu yang lain-lain. Betul. Jadi Tapi kalau Edo udah sampai di panggung spektakuler pasti nervousnya hilang ya? nervousnya hilang. Nah. Yaitu awal-awalnya aja. Jadi memang sebagai seorang penyanyi sampai detik ini tuh persiapannya itu yang agak-agak riwah. Iya benar. Yang setuju. deg-degannya, yang persiapannya 2 jam sebelumnya, Iya, benar. belum make upnya, belum ngafalin lagunya. Betul. Terus kita mau bikin apa ya lagu ini supaya lagunya indah, supaya aku bisa bernyanyi dengan improvisasi yang baik. Oh itu stres juga, Ci. Semua ya dipikirin semua. Iya. Jadi luar biasa. Tapi pas udah di atas panggung, udah
mengalir. Oh, Relax. relax. Bahkan yang nggak disangka-sangka latihannya seperti apa, keluarnya beda. Beda. Tapi puji Tuhan selalu bagus. Amin, amin. Ya itulah. Iya. Teman-teman, seorang yang sudah master seperti Eda Joy Tombing, beliau masih mengalami nervous, itu masih manusiawi. Supaya Betul. apa? Kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Sehingga Amin. acara yang kita lewati, bahkan di luar nalar pikiran kita. Betul. Sehingga kita bisa memberkati orang yang mendengar ya, Edaku ya. Betul sekali Cici. Jadi memang yang selalu aku minta Tuhan, aku ini hanya alatmu saja. Iya. Suara ini titipan. Yes, Jadi setuju. berikan aku kemampuan untuk dapat bernyanyi dengan baik. Amin. Supaya hasilnya luar biasa memberkati banyak orang. Iya, sampai Seperti saat itu. ini masih memberkati, masih dan terus-terus sampai akhir Amin hidup. Ci. Walaupun Iya. bertambah usia kan, kita udah nggak muda lagi ya guys. Benar-benar. Tapi Terus- semakin berminyak, semakin Oh pengalaman glowing banyak. ya, amin amin amin. Glowing. Walaupun berat badan nggak tahu ya. Ini baru nimbang tadi pagi. Kenapa sih ke samping melulu? Bisa Nggak nanti pernah pelan-pelan. langsing-langsing gitu. Tapi walaupun mungkin suara karakternya lebih husky, lebih Iya, iya. agak-agak berat dan serak. Tapi aku terkagum-kagum. Tuhan tuh baik banget ya. Amin, amin. Banyak penyanyi muncul, Yes. tapi Tuhan masih tetap kasih aku suara yang baik. Amin, amin. Suara yang bisa melayani Tuhan. Amin. Terus bisa membantu keluarga jadi Iya, berkat seperti itu. amin. Ucapan syukur selalu kita ucapkan ya teman-teman, sehingga hidup kita selalu berwarna, tidak Amin. pernah mengeluh. Eda Joy, Iya, dunia Ci. entertain itu kan sangat apa ya, cukup keras. Iya, betul. Nah, terus Eda kan sedang mengalami popularitas ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita nggak sombong? Bagaimana kita bisa mengolah diri kita, bisa menempatkan di mana saja, bahkan bisa menolong orang. Tuh, Iya. Bagaimana? Jadi Menurut memang Eda? satu, orang tua selalu mengingatkan jangan lupa bersyukur kepada Yes. Tuhan. Jadi Satu. kalau kita bersyukur kepada Tuhan, kita ingat bahwa suara kita ini dari Tuhan. Amin. Supaya kita nggak sombong, supaya kita nggak lupa diri. Yes. Dan selalu melihat ke bawah. Iya. Keluar, mungkin memang kita dapat uang dari pekerjaan kita. Iya, betul. Sehingga kita melihat keluarga kita yang susah. Iya. Kita melihat keluarga kita yang harus dibantu. Yes. Sehingga mungkin menjadikan kita sebagai tulang punggung. Iya, iya. Walaupun itu berat, walaupun itu capek. Yes. Tapi dengan begitu, Tuhan selalu mengingatkan, aku yang kasih kamu kemampuan. Yes. Jadi itu yang membuat kenapa aku tetap jaga hatiku supaya jangan sombong. Walaupun mungkin dari segi profesionalisme, karena kita sebagai seorang penyanyi yang sudah menitik perjalanan karir ini dari nol ya Nol, Ci. dari nol. Ada sesuatu yang mungkin menjadi kebanggaan. Karena bisa mencapai di titik saat ini tuh karena Tuhan, karena kerja keras. Ya proses tuh Betul. nggak gampang. Betul, tapi kita harus ingat semua ini sementara. Yes. Sehingga kenapa Tuhan juga membentuk aku menjadi pribadi yang harus melewati banyak struggle, banyak tantangan, supaya aku melihat tanpa Tuhan aku nggak mampu. Yes, setuju. Karena kalau kita sombong, Tuhan bisa ambil suara ini gitu ya. Iya. Tapi walaupun kita bertambah usia, mungkin semakin bertambah tua gitu ya, tapi Tuhan bisa pakai suara kita Amin. untuk menjadi berkat buat banyak orang. Jadi memang yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah selalu bersyukur. Amin. Bersyukur dan rendah hati. Rendah hati. Nah, teman-teman, bersyukur dan rendah hati adalah satu kata yang harus kita aplikasikan dalam hidup ini. Kadang-kadang manusia baru dapat sedikit ya Eda, wah dia langsung lupa. Betul. Siapa dia, siapa kamu. Betul, betul. Karena sebetulnya ya Ci, Iya. dapat uang besar atau dapat uang kecil atau uang sedang, sebetulnya bukan di situ fokusnya. Iya. Tapi fokusnya adalah bagaimana kita bisa bersyukur dan mengelola keuangan itu dengan baik. Betul. Setuju. Karena uang banyak pun bisa kita habiskan dalam sekejap. Iya. Tapi kalau uang yang mungkin cuma maaf kata 500.000 atau 1 juta, Iya, iya. kita bisa kelola dengan baik, Yes. itu bisa awet. Jadi nikmat. Betul. Dan kembali lagi bagaimana hati kita untuk selalu bersyukur. Yes. Nah, teman-teman, kita tanya lagi ya. Eda Joy, itu kan suara tuh nggak berubah-berubah tuh. Apa tipsnya tuh supaya konsisten terus ya? Waktu tampil juga bisa maksimal, udah wah keren banget ya Iya. kalau Eda udah naik ke panggung. Ya ampun. Kita yang nonton ini rasanya benar-benar terberkati dan puas gitu. Amin. Ya, Jadi gimana tuh Eda? tipsnya pertama sebagai seorang penyanyi kita harus pahami karakter suara kita. Yes. Jadi kita tuh bernyanyi tapi jangan asal bernyanyi. Iya. Apalagi meniru gayanya orang lain. Yes. Gitu. Jadi sebagai seorang penyanyi aku harus bisa memahami apa kekurangan, apa kelebihan suaraku. Jadi karakterku aku harus pahami. Kedua,
latihan. Latihan Ringan-ringan aja di rumah seperti vocalizing. Seperti itu. keren. Sambil mandi. Bener, Ci. Jadi air sama suara kita malam-malam. Karena audio di kamar mandi kan bagus, Ci. Karena kalau di luar rumah, misalkan di luar kamar lah contoh, Iya. mengganggu, Iya. takutnya anak-anak lagi gimana mengganggu. Suaraku kan keras, Ci. Suaraku tuh powerful. Tapi kalau sambil mandi, ada suara air, suara gema kamar mandi, nggak samar-samar lah suara itu. Seperti di air terjun gitu Betul. ya, di alam terbuka. Kita mah bebas. Betul, Bener. itu yang aku lakukan tiap hari, Ci. Tiap hari ya? Betul, sambil mandi gitu. Karena kalau nanti udah saya mandi, nanti ketunda-tunda. Oh. Adalah yang ngejain ini, adalah Iya, yang ngejain, betul, jadi nggak betul. jadi gitu kan. Jadi sambil mandi tetap latihan vocalizing. Ketiga, jaga stamina, ya olahraga ringan. Iya. Bisa sepeda statis. Kalau aku di rumah sepeda statis atau cross trainer. Iya. Misalkan niat nih mau jalan pagi, cuaca mendung, nggak jadi deh. Ya udah sepeda statis. Iya. Nah itu, terus keempat selalu berdoa. Doa ya penting. Itu paling penting. Aku selalu minta Tuhan, kiranya sampai maut menjemput, Iya. aku masih tetap bernyanyi. Amin. Gitu. Aku Iya. minta sama Tuhan. Keren banget ya. Itu. Jadi yang tadi apa karakter yang harus kita kenali. Kedua, karakter. kita harus tetap latihan. Latihan. Ketiga, olahraga ringan. Keempat, itu yang paling utama sebetulnya berdoa. Ya, jadi mesti ada paketnya. Betul. Nggak mungkin salah satu kita ambil. Betul. Jadi nggak jadi satu yang menghasilkan maksimal gitu ya Eda ya. Dan kita juga jangan memaksakan diri. Misalkan gini, kenapa aku sampai saat ini ya Ci masih tetap diberkati Tuhan melalui pekerjaanku sebagai seorang penyanyi. Jadi banyak undangan-undangan bernyanyi. Bahkan nanti jika Tuhan berkehendak Oktober ini ke Korea Selatan, Januari atau Februari depan ke Nederland, gitu ya. Sudah Walaupun ada dalam hati jadwal. gini, Tuhan, aku tuh udah gak muda lagi. Tuntutan orang nih ngundang Joy Tobing pasti dengan karakter suara yang berkualitas. Iya. Tolong aku Tuhan, bagaimana aku bisa menjaga kesehatanku dengan baik. Amin. Apalagi setelah kena COVID nih, Ci. Iya. Aku tuh ada GERD Eda pernah kena COVID? 2 kali. Alumni 2 kali. Tahun 2020 dan tahun 2022. Awal-awal itu Betul. 2020. Jadi sejak kena COVID itu ada GERD. Karena waktu itu kan minum obat yang dosisnya lumayan Iya, berat kan, berat. antivirus dan segala macam. Terus jadi kena ke lambung. Sampai sekarang. Betul. Jadi aku harus disiplin nih Ci Iya. untuk menjaga pola makan. Karena kalau enggak suara fit bisa jadi hilang. Iya. Karena asam lambungnya naik nih ke kerongkongan ini. Iya. Kan satu jalur. Iya, satu jalur. Jadi itu yang membuat Tuhan, aku minta tolong. Aku mau nyanyi. Yes. Suaraku tolong Tuhan. Amin. Jadi semakin aku berusia, sekarang udah 45 ya Ci, Oh, masih muda ya guys. Waduh, nggak terasa berarti waktu itu usianya Waktu Eda ikut tuh Indonesian Idol. 24. Betul. 24 tahun. Masih muda sekali. Ya jadi aku cuma mikirin Tuhan, dari apa yang ada dari suaraku, mampukan aku untuk bisa melatih dengan baik. Iya. Banyak orang punya suara tinggi, melengking, halus seperti apa. Suaraku seperti ini Tuhan. Iya. Aku tetap bersyukur, Tetap bersyukur. dengan adanya suara yang kau berikan. Amin. Jadi itu yang membuat aku semakin melihat positive thinking aja Ci. Iya. Karena berkat tidak akan pernah ketukar. Amin. Nah teman-teman, Eda Joy ini walaupun sekarang dia mengalami GERD, tapi buat dia bukan kendala. Iya. Itu menjadi semakin proses naik kelas. Amin, amin, amin. Itu satu. Dan yang kedua, Eda Joy Tobing dikenal dengan powerful suaranya. Iya. Ya, Jadi amin, nggak usah amin, ya. takut ya. Terus beliau yang sebetulnya yang utama seperti beliau bilang bahwa dalam hidupnya dia selalu komunikasi dengan Tuhan. Amin. Ada apapun teman sejatinya hanya Tuhan. Amin. Nah itu yang membuat beliau selalu segar dan beliau tadi bonusnya ya sehat. Iya, Gitu ya, Eda karena tuh ya. tadi waktu Cici buka di awal, hati yang gembira adalah Ada obat. obat, ya. Jadi apapun situasi kita, kalau kita tetap memiliki hati yang gembira, Yes. kita akan mampu melewati situasi seberat apapun. Ya benar. Karena di saat kita punya positive thinking, melatih hati kita untuk tetap gembira, itu adalah tindakan iman. Yes. Benar. Tindakan iman untuk kita mau survive, bertahan, terus berjalan ke depan, betul, ke depan terus. dan selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Apapun agama kita, Ya. apapun suku, pekerjaan kita, udah deh,
hiduplah selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Berarti hidup kita juga harus berdamai dengan diri kita. Betul sekali, Ci. Betul, Edaku, Betul. ya. Jadi kalau sekarang nih, duh Tuhan, aku mau nyanyi, kenapa gerd ini muncul ya, gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ya udahlah, berarti nanti aku nyanyinya tidak usah menunjukkan skill yang agak-agak aneh. Iya, jadi mesti yang Skillnya yang adem-adem aja guys, gitu loh. Ya itulah. Benar. Terus oke, kalau misalkan nadanya tetap tetap di situ atau mungkin diturunin sedikit. Iya benar. Jadi kita juga mesti ikutin apa keadaan kita saat itu mau nyanyi. Betul. Jangan lebih-lebih takutnya nggak sampai karena Betul. keadaan kita bukan kita nggak sampai di nada itu, tapi mungkin keadaan kita belum fit gitu. Betul ya, sekali. Edaku. Dan memang di sini Tuhan juga mengingatkan ke aku lagi, bernyanyilah dengan ketulusan hati. Yes, itu penting. Betul. Ya, bukan karena sesuatu tapi this is me. Betul. It's me. Jadi kalau skill bisa didapatkan dengan berlatih, tapi hati yang tulus susah. Yes. Jadi hati yang tulus di saat kita bernyanyi, di saat kita menyembah ya Ci, hanya bisa kita dapatkan itu di saat kita punya keintiman dengan Yes. Tuhan. Itu yang berat. Koneksi ya. Betul. Jadi kita mungkin bisa beradu skill, tapi kalau pada saat bernyanyi dengan ketulusan hati itu Beda, beda, beda. sekali. Gitu. Kita punya suasana juga jadi beda ya. Betul sekali. Ya, Edaku, pesan-pesan Eda apa nih buat para penyanyi yang Tuhan berikan talenta kepada mereka? Pesan-pesan aku untuk para sahabat kalian yang bernyanyi dan terutama pekerjaan kalian sebagai penyanyi ataupun pelayan Tuhan di gereja. Pertama, berikanlah pujian nyanyian itu untuk menyenangkan Tuhan. Yes. Itu yang pertama. Jadi kita harus sadar bahwa talenta kita ini adalah pemberian dari Tuhan. Setuju. Supaya kita selalu ingat untuk bersyukur. Yes. Jadi bersyukur yang pertama. Kedua, berlatih. Walaupun kita punya skill bernyanyi dengan baik, atau kita dikasih bakat yang luar biasa dari Tuhan, tapi kalau kita nggak berlatih, itu juga nanti lama-lama kualitasnya akan berkurang ya. Setuju. Jadi harus tetap berlatih. Latihan. Apapun yang membuat kalian nyaman di saat kalian berlatih, lakukan. Minimal pita suara kita itu lentur, Yes. elastis, jadi nggak kaget gitu Iya. ya. Ketiga, sesibuk-sibuknya kita berikanlah waktu untuk berolahraga. Iya. Karena di saat kita bernyanyi itu membutuhkan kebugaran tubuh Tubuh kita yang fit gitu ya. Memang terkadang kita egois juga, Ntar dulu. sudah biasa, nanti aja. Tapi bener, di saat kita bertambah usia itu kita harus memaintain kesehatan tubuh kita dengan berolahraga. Setuju, Edaku. Itu karena dengan berolahraga akan membuat pikiran kita positif, hati kita juga gembira dan enjoy. Keempat, kita harus selalu berdoa sama Tuhan untuk setiap kehidupan yang kita jalani. Jadi apapun pekerjaan kita, baik kalian sebagai penyanyi, sebagai pelayan Tuhan di gereja, lewat pujian, atau bekerja di kantor, berikanlah segala sesuatu yang kita lakukan ini untuk menyenangkan Tuhan dan jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Iya, benar. Jadi dengan berdoa itulah kita jadi memohon kekuatan dari Yes. Tuhan supaya kita diberi kesehatan, Iya. diberikan umur yang panjang. Kelima, jadi berkat. Amin. Kalau sudah diberkati dengan rejeki, jangan pelit-pelit ya. Benar. Jangan Setuju. pelit-pelit, terutama ke diri sendiri. Iya. Berbagi berkat dengan keluarga, Amin. dengan sanak famili, bahkan bagi teman. Jadi kalau kita dikasih rejeki, Tuhan percayakan rejeki itu bukan untuk kita nikmati sendiri, Iya, setuju. tapi untuk berbagi dengan yang lainnya. Seperti itu, Ci. Aduh. Pesan-pesan Ada baik atau inspirasi atau motivasi yang bisa aku berikan kepada para sahabat semua. Terima kasih Terima Edaku. kasih sama-sama, Terima Ciciku. kasih banyak Edaku sudah Iya. memberikan begitu banyak inspirasi yang dialami Eda. Eda juga tidak mau sendiri tapi berbagi kepada orang-orang Amin. yang perlu support ya supaya mereka menghadapi sesuatu di dunia khususnya tarik suara. Betul. Mereka harus mempelajari apa yang diajarkan oleh Betul. Edaku dari pengalaman pribadi Betul. ya. Ada tambahan sedikit Ya, nih, Cici. boleh, Edaku. Tadi kan ada pertanyaan di dunia entertain ini Yes. dengan segala tantangan yang Ya. ada, bagaimana supaya kita bisa melewati itu? Pertama, Ya. kita harus punya pengendalian diri. Pengendalian Ya. diri. Jadi jangan mentang-mentang kita udah jadi artis, udah dikenal orang terus gue pilih teman yang artis aja. Oh iya, iya. Yang selevel dengan aku, Yes. kalangan jet set, sehingga
Jet set, kapal terbang. jet Iya, set seperti dulu. itulah Ci istilahnya. Sehingga dengan teman-teman yang dulu dia temani, mungkin Sejak- teman sekolahnya. Iya, sebelum terkenal. Iya, sebelum terkenal dia udah tinggalin. Oh, Itu nggak baik. Iya, iya, Nah, jadi benar. kita bisa lihat karakter seseorang artis bisa terlihat dari pergaulannya. iya benar. Jadi tantangan itu memang ada apapun pekerjaan kita. Iya, benar. Tapi pada saat kita semakin dikenal orang, dilihat apakah dia bisa menjaga hatinya, menjaga hidupnya, tidak terpengaruh Yes, setuju. dengan godaan-godaan yang ada. Misalkan udah jadi orang terkenal, maaf ya Ci, nongkrong dengan teman di kafe atau di bar, terus jadi minum. Oh, iya. Atau maaf, ikut arisan-arisan yang wow gitu ya. Ya silakan saja kalau Iya, memang iya. dia punya rezeki yang wow, fantastis. Tapi kita juga harus punya pengendalian diri. Iya, betul. Supaya kita ingat, lebih baik kita menjadi orang yang apa adanya, hidup sederhana. Amin. Jadi orang tua aku selalu ngingetin gini Ci, jangan kasih tunjuk ke orang lain, kamu punya uang atau nggak punya uang. Oh, Jadi mamaku terutama Iya, iya. selalu ingatkan, jangan perlihatkan ke orang lain kamu punya uang atau tidak punya uang. Hanya kamu dan Tuhan yang tahu. iya. Selagi ada berkat, tolonglah sesama. Oh, bagus banget. Kalau tidak ada berkat ya Motonya sudah, Mama. nggak usah dipaksakan untuk menolong. Dan juga tidak usah nyusahin orang pakai Betul. pinjem-pinjem gitu ya. Betul. Jadi memang kita jangan mau menunjukkan show off atau di depan orang, gue mau nolong orang. Nah pinjem-pinjem dari mana gitu Ci. Atau dia mau nolong orang tapi dia sengaja perlihatkan. Ah, iya tuh. Itu tidak boleh juga karena tertulis di Alkitab juga ya Ci, pada saat tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Yes. Maksudnya adalah cukup kita dan Tuhan saja yang Iya. tahu. Jadi pada saat kita menolong orang, tidak usah kita humbar-humbar. Iya. Gitu. Luar biasa ya, pesannya dalam, singkat dan Amin. dalam. Amin, itu juga PR buat aku Ci. Ya karena kita kan manusia nggak lepas Iya, dari benar. kekurangan ya Ci. Iya, benar-benar. Tapi kita berjuang untuk itu. Iya benar-benar. Iya, puji Jadi Tuhan. kita bisa saling mengingatkan, ini adalah satu anugerah. Hari ini kita ketemu sama Eda Joy. Amin. Ya, di tengah kesibukan aktivitas beliau yang tidak henti-henti selalu bernyanyi. Iya. Tiap hari bernyanyi walaupun di WC latihan. Iya Jadi harus betul-betul. konsisten ini. Cuma ya, kalau Pak. di mobil kan pengen latihan nyanyi, kasihan nanti kalau mengganggu supirnya, keras banget sih suara ibu ini. Karena pernah Ci pada saat aku nyanyi, anakku bilang gini, Mama, suara Mama itu besar sekali. Nyanyi latihan di panggung aja. Teman-teman tahu, Eda Joy ini pernah mengisi acara di Kalimantan ya. Betul, Ci. Terus hujan, Betul. semua mic-nya jadi nggak bisa berfungsi dengan baik. Iya. Apa yang terjadi teman-teman? Eda Joy bernyanyi, didengarin jemaat begitu banyak, suaranya terdengar bahkan di dalam rekaman kamera pun. Aduh. Seperti pakai mic. Betul. Woi, keren Itu banget. betul powerful. banget loh. Jangan Itu- lihat orangnya kecil ya, Iya. powernya dong. Itu tuh luar biasa, tiba-tiba tuh hujan deras. Nah. Tapi orang nggak pulang Ci. Oh, Terus jadi Eda nggak enak ya? tapi aku bergumul di dalam hatiku waktu di dalam suatu ruangan di saat aku belum nyanyi. Iya. Tuhan, tolong aku Tuhan. Iya. Mereka udah undang aku jauh-jauh dari Jakarta. Iya. Panitia sudah bayar aku. Tapi kalau aku nggak nyanyi, nggak enak rasanya. Walaupun sebetulnya nggak nyanyi juga nggak apa-apa karena Betul. hujan deras. Karena ya. panitia bilang, jangan dipaksakan Iya. Mbak Joy. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi hujan Terus nggak itu suara berhenti. bandnya kan nggak nyala Ci. Iya, nggak bisa, takut kena itu. Takut kesetrum. Terus tiba-tiba hikmat Tuhan bekerja. Pakai gitar akustik. Oh, Sehingga aku tanya, ada yang punya gitar akustik? ada. Ada. Dicari, ambil di rumahnya dulu. Ambil di rumahnya dulu. Iya, iya, iya. Sama ini, saksofon tapi pakai mic aja. Oh, Tapi itu pertolongan Tuhan di saat kita diperhadapkan dengan masalah. masalah. Kadang kita nggak pernah tahu ya, Iya, Ci. iya, iya. Tiba-tiba pernah juga lagi nyanyi, biur hujan. oh. Tiba-tiba panggungnya rubuh. Yang Iya, bener, Ci. Eda. Bener. Itu di tuh daerah mana, Eda, masih Di ingat? daerah Jakarta Selatan itu acara gereja ya. Tapi dia charity, Ci. Kurang kuat itu fondasinya. Itu Eda, nggak ngerti tuh juga. panggungnya. Masalahnya mungkin gini, udah tahu lagi musim hujan. Iya, kenapa kenapa bikin di Iya. luar Itu dari nggak kena gereja? orang juga ya. Udah basah semua, Ci, Bukan semua. maksudnya panggungnya rubuh itu nggak kena Iya, orang puji Tuhan waktu enggak. Tapi di situ aku bergumul, Tuhan, bagaimana caranya aku untuk membantu gereja ini? Iya, iya. Untuk mereka cari dana loh, Ci. Iya, iya. Charity buat membangun gereja. Di situ tuh aku berdoa, Tuhan kasih hikmat. Nyanyi. Nyanyi pindah ke dalam Oh. acaranya. Iya, iya. Akhirnya yang tadinya mungkin di luar mereka ibu-ibu tuh udah pakai kebaya ya. Mungkin yang kalau jemaat HKBP tuh ya pakai kebaya, terus mereka udah siapin uang, dibikin pohon-pohon gitu. Itu yang mau dikasih ke gereja itu. Iya, iya, iya. Tadinya mau tali tok-tok itu loh, Ci. Tali tortor, ya. Tapi nggak bisa, akhirnya pindah ke dalam. Akhirnya aku nyanyi 3 jam nonstop.
3 jam teman-teman. Kita nyanyi satu lagu, duet lagu aja kalau hujan udah beda. Jadi caranya gimana supaya membantu gereja itu mengumpulkan charity-nya? Jadi ada request lagu, Ci. Jadi si A request lagu nyumbang 10 juta, oke. Oh, itu buat Eda atau buat gereja? Enggak, buat gereja, Ci. Pokoknya Keren. itulah maksud gini. Kita sebagai penyanyi memang kebanyakan mereka dibayar selesai. Iya. Udah dibayar walaupun ada kesalahan, bukan penyanyi yang bersalah. Iya. Yang nggak bisa nyanyi. Mungkin situasi Iya. ya, gitu. Tapi aku pribadi, aku nggak bisa gini Tuhan. Waduh, Kasihan hebat, mereka hebat, Tuhan. Tolong kami Tuhan. Gitu loh, Ci. Akhirnya dapat terkumpul. Iya, Ci. Lebih dari yang 1 diharapkan. miliar lebih. Wow. Ya itulah, tapi ya penyanyinya udah selesai nyanyi. Lemes. Aduh. 3 jam. Untung suamiku datangnya 1 jam sebelum aku selesai, Ci. Iya, jadi- Coba kalau dia datang dari awal, udah Bisa. pusing kan. Nunggunya. Jadi Edoja ini kalau pelayanan atau bekerja sesuatu tidak tanggung-tanggung. Amin. Tuntas. Dan beliau juga punya hati untuk memberi seperti charity begini ya. Beliau Iya. tidak hitungan. Nah, bagaimana teman-teman dan saya pada saat kita melakukan aktivitas kegiatan, apakah kita hitung-hitungan dengan diri sendiri, bahkan dengan Tuhan? Yuk dari sekarang kita lakukan yang terbaik buat diri kita dan berdampak buat keluarga dan orang banyak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya, Eda, thank you so much. Terima ya. kasih untuk Udah Chiwawa banyak Lukman sekali. untuk bisa mengundang aku, bisa sharing Iya, thank di podcast you. Chiwawa. Iya, terima Jadi kasih. biar terus diberkati Tuhan, ya, Ci. Amin. Terima kasih. Iya. Teman-teman, sampai ketemu kembali di Obrol Santai bersama Wawa Lukman. Tuhan memberkati. Bye. Bye bye. Iman pengharapan dan kasih